Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya dan selamat datang di Beranda Ngobrol. Masih bersama saya dan selalu bakal bersama saya Elnando serta rekan saya Bang Acun Akmal. Oke, ini episode kelima ya. Ini episode kelima kita dengan beberapa tantangan yang sudah dilewati, dan pada malam hari ini kita juga bertemu dengan bintang tamu yang spektakuler, kerennya, istimewa. Dia adalah seorang videografer ya Bang ya. Videografer yang saat ini menjalani aktivitas adventure, pertualangan, menembus sebuah mimpi dengan ekspedisi 500 air terjun yang ada di Sumatera Selatan. Oke, bersama kami telah hadir Bapak Adi Gorkey. Halo Bapak. Halo. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Oke, sebelum lanjut nih, alangkah baiknya kita mengenal dulu sosok bintang tamu kita pada malam hari ini. Bapak Gorkey, kami persilakan untuk memperkenalkan diri. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini dengan saya Adian Saputra ya. Adian Saputra. Saya putra asli dari Kabupaten Muara Enim. Oke ya. Di sini ya, putra asli Kabupaten Muara Enim. Cuman untuk di keseharian saya dipanggil Adi Gore atau Pak Gore. Pak Gore. Pak Gore. Pak Gore. Panggilan kerennya. Panggilan mistik itu Pak. Oh, mistik. Oke, terus nih lahir di Muara Enim, besar bertumbuh di Muara Enim. Iya benar. Saya lahir di Muara Enim, tepatnya di Dusun Muara Enim. Dusun Muara Enim. Jemur kita ya. Jemur kita. Tetangga. Sekolah di Muara Enim. Sekolah di SD 2 Muara Enim. SMP SMA sampai SD itu SD Muara Enim semua. Semua Muara Enim semua. Ya betul apa yang disampaikan Bang Nando tadi, Gor. Kami pengen dengar nih cerita masa kecil Gore, mungkin ya kita obrol ke situ terus sampai dengan hari ini gitu loh. Mungkin untuk keseharian Gore waktu masih kecil boleh lah diceritain mulai dari sekolah SD gitu. Oke, keseharian masa kecil dulu ya sering main di air sungai Enim. Sungai Enim ya. Itu dulu paling hobi ya loncat dari jembatan. Loncat gitu ya di jembatan. Kali itu juga mancing di bawah jembatan, Enim itu. Itu paling hobi dua kegiatan itu paling sering. Itu masih anak-anak memang sudah bersentuhan dengan suka menantang-nantang ya. Sudah dengan alam itu Pak. Sudah. Ya. Loncat dari jembatan. Ya. Sudah, sama aku pun sudah itu. Karena standar bujang murid itu harus loncat dari jembatan ini buat keren ya. Iya benar. Ya kan? Istri itu ada berani kan? Iya. Baru bisa dibilang bujang murid ini. Oh dan satu lagi ada ya itu yang paling sering hobi jalan kaki dari rumah itu mungkin 2 atau 3 kilometer lah dari sekolah itu. Itu hobi jalan kaki. Pulang pergi. Waktu itu memang sebagian sudah punya kendaraan motor, ya. Tapi karena hobi jalan aja sampai ke STM bu ya. Sampai masa-masa sekolah sampai SMK jalan kaki terus. Dan pernah jalan kaki waktu itu umur mungkin berapa ya? Mungkin kelas 5 SD ya waktu itu. Pernah jalan kaki dari Dusun Muara Enim ke Desa Keput. Ya. Desa Keput. Gue jalan kaki. Lumayan itu. Pasti banyak cerita lucu gitu ya. Banyak seru gitu. Iya, banyak. Iya, benar. Mancing belut sudah, Pak. Itu juga. Itu juga sering. Sering juga. Cuma lebih sering ke jembatan tadi. Jembatan tadi. Iya, benar. Memang artinya yang keseharian Gore memang berdekatan dengan alam. Sudah berdekatan. Iya, benar. Dari SD sampai SMK jalan kaki. Masuk hutan, loncat dari jembatan, petualangan, wah. Sudah ada bekal itu. Cerita lucunya dia cerita unik barangkali atau cerita apa tentang mungkin masa-masa remaja dulu. Masa remaja sih
Nggak terlalu ngerti ya. Entah itu pacaran ya atau apalah itulah bentuknya. Oke ya. Kalau kalau pacaran sih lucu sih itu. Ada benar ada benar untung ya. Ada sih. Waktu itu ada waktu zaman masih sekolah SMK. SMK. Waktu kebetulan istilahnya PKL atau magang-magang ya. Magang. Kebetulan dapat di Telkom Morenin. Oh ya. Jadi sewaktu lagi benerin kabel keliling, ngelirik gadis. Oh, cinta pertama ya? Kita pertama itu. Cinta pertama tuh. Ngelirik gadis. Ya. Di atas tower Telkom ya. Siapa namanya, boleh disebutin? Itu namanya Raimuna. Untuk umurnya sendiri kalau nggak salah lebih tua 2 tahun. Lebih tua 2 Tapi wajahnya baby face seperti anak-anak SMP. Iya, masih gemoy-gemoy. Wajahnya ya, walaupun kita manggilnya Ayu atau kakak perempuan ya gitu. Itu serunya. Kebetulan itu orang asli kalau nggak salah. Oh, desanya sih lupa ingat, cuman katanya sih orang Pulau Panggung. Ya pokoknya masih jalurnya ke Semendo. Masih ke Semendo. Curiga gua. Udah pernah masih ketemu lagi ya? Sudah ya. Enggak pernah ketemu lagi. Oh, enggak pernah lagi. Itu sudah pernah. Itu lucu loh nembaknya, ambil kertas, tulis kayak ngasih amplop apa aja gitu kan. Itu lucu sih itu. Itu amplop salam tempel. Itu sebenarnya mental tuh nggak ada tapi dipaksain gini aja. Surat cinta. Iya, Ungkapan. ungkapan itu. Itu lucu ya. Oke, Gor. Nah itu ya cerita. Maksudnya Gorit sudah bersentuhan memang. Iya. Mungkin ada kegiatan yang diikuti kayak Sispala, siswa pecinta alam gitu. Oh, waktu itu belum ada. Belum ada kegiatan. Tapi memang pure murni ya, karena memang kayaknya memang Gorit udah kebentuk. Sudah kebentuk. Cipratan. Dari kecil. Suka musik kabarnya. Musik ya, suka. Genre Musik jenis apa itu? jenis yang paling dicintai, paling hobi sampai sekarang itu musik metal. Genrenya mungkin keras ya. ya. Bisa. Sampai sekarang masih bisa. Suara Jeng jeng. Wah. masih bisa. Bagus, kayak keren itu, Pak. Keren, Gor. Selain hobi main ke alam, musik Cinta juga. musik Musik, ya. karena terpengaruh ya. Ya. Ya kan hobi itu memang yang menantang-nantang akhirnya membawa Gorit bukan menantang tapi salah. Iya benar. Mengajak alam bersahabat lah. Iya, ya, Sahabat benar. tapi ada tantangannya. Ya, Ya, benar itu. Benar. Oke. Jadi itu namanya, kalau boleh tahu lah ya, mulai di fase umur berapa juga sih Pak Gorit sudah begitu cinta dengan tempat-tempat wisata kayak gitu kan? Khususnya air terjun. Iya, khususnya air terjun gitu. Itu mulai di tahun, sebenarnya mulai di 2013. Sewaktu itu sudah mulai belajar kerja, mulai tahu lah kehidupan dunia keras gimana. Waktu masih SMA dulu kan masih agak manja lah dulu ya. Tapi setelah lulus tadi mulai berbaur ke dunia masyarakat, kita tahu kerasnya dunia kerja gimana. Jadi waktu itu sebenarnya kerja di sini dulu, setelah itu merantau. Selagi merantau itulah ngeliatin postingan orang tuh banyak, ada my tour dan lain-lain lah ya. Trigger ya, kepancing ya. Iya, kepancing. Jadi rasa penasaran tadi ke sana. Nah, 2013 itu posisi masih merantau di Jakarta. Pada saat itu Masih kerja. Tapi baru pengen kerja, kerja. Tapi sudah ada rasa ingin kan. Di tahun 2015 resign karena fokus dengan dari kerjaan lah, usaha di dunia. setelah tamat sekolah kerja. Di situ. Dari tahun 2015 kerja itu mulailah mencari informasi lah. Channel Awan itu tepatnya di Detasari. Kawan-kawan di Detasari. Kebetulan mereka hobi ndaki bukit, hobi kayak terjun. Dan situlah awal mula. Di situ. Ketemu dengan circle. Gitu ya, dengan Tapi itu pas awal mula sudah mencintai adventure ini, apakah itu sudah juga mencintai
dunia foto. dunia foto, dunia Sudah, video. sudah. Itu sudah berkaitan juga itu, Pak? Sudah berkaitan. Tapi waktu itu lebih ke seneng di foto. Foto. Jadi waktu itu senang pose-pose, atur gaya. Jadi pengen difoto tadi. Kadang pakai tripod, kadang nyuruh orang kayak gitu. Tapi lama-lama coba didalami, saya ingin jadi fotografer ya gitu. Ketemunya di Muara ini, mesti ada yang mengajak teman-teman. Siapa nih? Yang fotografer tadi. Iya. Orang di Plitasari. Kawasan Plitasari gitu. Jadi diajak-ajak, di situ dimulailah di kawan tuh ngomong gimana kalau buka usaha kita hunting foto. Hampir foto. Hunting foto. Siapa namanya? Itu dulu si Andi. Andi. Iya. Andi. Oh, diajak sama Andi ya. Andi yang buka peluang lah, buka peluang bisnis dia ngajakin. Semua dia yang nyiapin waktu itu tuh talent ya, talent itu dia nyiapin talent. Ada anak-anak sekolah, ada kawan. Tapi waktu itu nggak mau dibayar. Karena masih proses belajar ya. Belajar. Hobi masih hobi ya. Yang penting kita buka itu dulu. Sama dia. Lanjut terus. Ya. Foto. Ketemu dengan karang gitu ya. Iya. Mulai hunting. Iya. Hunting. Sudah berpetualang ya. Iya. Memantapkan diri sejak kapan mulai hunting, coba untuk mencari tempat-tempat wisata, karena kan di sini kan ekspedisinya 500 air terjun, Targetnya gue ya. targetnya 200. Itu sejak kapan tuh dimulai langkah pertama menginjakkan kaki ini air terjun yang pertama sekali dikunjungi gitu? Oh, yang pertama sekali itu sebenarnya hanya sebatas penasaran, ingin ikut ya, ingin ikut. Tapi waktu itu memang saya nggak berani ngomongin bahwa kayak ini kuat. Jadi pengennya coba kita ke air terjun yang jalannya masih lama, masih datar, tapi nggak jauh kan? Jauh. Nah, itu pertama sekali namanya Curug Senyawa, air terjun Gunung Nyawa. Terletak di Desa Talang Sejuntuk. Kalau dulu di Talang Sejuntuk Lahat. Kabupaten Lahat. Kabupaten Lahat. Itu pertama sekali Pertama menginjakkan sekali kaki. itu. Itu treknya sangat mudah itu treknya. Itu pertama sekali itu. Itu rame ngajak-ngajak itu. Itu masih belum dibilang sih ekspedisi belum. Belum masih ya? yang biasa. Ya. Jadi setelah dari itu mulailah banyak bermunculan informasi bahwa ada air terjun ini, ada air terjun ini. Kebetulan karena mulai ramenya viral, banyaknya minat orang menonton ini My Trip Adventure, kegiatan itu kan di televisi itu ya. Jadi mulai banyak anak-anak muda bermunculan, pengen ada rasa pengen juga. Jadi di situ banyak ketemu kawan, mulai ketemu orang-orang. Tapi sebenarnya perjalanan itu awal mulanya, tapi sebenarnya sangat pahit. Boleh itu. Itu pahit. Sebenarnya pahit benar pokoknya. Setelah perjalanan dari yang pertama tadi di Curug Senyawa itu, kan aku udah bilang tadi ada banyak bermunculan informasi air terjun terbaru-baru. Jadi sewaktu pengen ikut, kebetulan waktu itu memang lagi zaman susah. Waktu itu belum ada nama juga, ibarat orang belum tahu, belum tahu. Mau dikata diremehkan. Diremehkan. Benar-benar diremehkan. Dari Ketika merencanakan ekspedisi itu, belum itu belum ada itu. Baru untuk rasa penasaran, pengen nge-trip, hobi senang. Ini waktu itu dari hati ini pengen kesana ibarat itu baru sebatas wisata. Ekspedisi nanti ya, ekspedisi itu sebenarnya kita bahas di tahap selanjutnya itu di tahun 2017. Nah, di 2017 itu di 2015 itu kan kepengen rasa ingin tuh dari Curug Senyawa itu bahwa setelah kesini pikiran itu tenang, bagus ya, mengenal alam, tenang segala ini kan refresh ya. Jadi setelah itu dapat yang informasi bermunculan air terjun baru itu mulai dieksplor, datang ke sana, datang ke sini. Pada suatu ketika ada satu air terjun itu namanya dulu dinamain orang Curug Gembar, tapi setelah Gembar ya di Gunung dulu. Tapi setelah diselidiki namanya itu Curug Lintang besar. Itu di daerah mana? Di desa perbatasan Padang Dumai sama Singgar Bulan.
Rumah Lulahan. Oh, Waktu itu pengen sekali karena bentuknya itu memang bagus ya. Lihat gambar kiri kanan itu. Iya, iya. Tapi karena waktu itu memang habis-habisan diremehkan sama kawan. Jadi habisan diremehkan. Informasi itu nggak dikasih sama sekali. Nggak dikasih sama sekali. Oke, berarti pernah dipandang Pernah. sebelah mata gitu Pernah, Pak, ya. pernah. Sampai kami nekat waktu itu kan. Waktu itu belum, masih berdua waktu itu. Ada waktu itu, masih berdua sama itu. Nekat sempat sesat di bukit. Sesat di bukit. Sesat di bukit. Di bukit. Tapi alhamdulillah bisa balik lagi. Nah mungkin dari situlah pernah ada yang niat itu niat sudah mulai jelek kan. Kok gini amat. Kok gini amat. Sama kawan sendiri nggak dikasih info sampai sesat. Sampai mikirnya ada satu kawan itu gimana kalau kita ekspedisi Mekah. Ada satu orang yang menurutku itu terjasa ya dia mikir itu namanya Pak Usra. Dia bekerja di perpustakaan Muara ini. Pak Usra itulah yang di tahun-tahun itu 2017 menemani. Waktu itu masih ada Kak Putra. Yang baru-baru ini kan sudah sendiri terus ya. Ini waktu itu berdua kan dengan Kak Putra. Awal mula itu kami mulai ekspedisi ya karena seringnya diremehkan. Tapi mohon maaf dulu niat mungkin agak jelek kan ya. Belum sekarang udah terbuka pikiran bahwa oh niat kami dulu salah. Walaupun intinya memang benar ada. Niat kami dulu pengennya dipandang orang bahwa kami ini luar biasa kuat. Luar biasa kuat, Superior lah. superior bisa membuktikan bahwa Omongan orang ya, kata-kata orang yang meremehkan tadi kami buktikan dengan kami mengenalkan air terjun yang lebih parah jalannya, lebih ekstrim, lebih angker ya, pokoknya jarang dieksplor gitu. Si Kak Pusra itu terkecamuk juga. Oh iya, ayo. Jadi sistem kami dulu itu benar-benar nekat parah. Hutan-hutan angker disemendel, dimasukin pokoknya. Orang-orang semendel yang nggak mau masuk ke air terjun itu kami masukin, pokoknya. Bener-bener wah udah dibilang sinting lah sama orang itu. Mungkin karena seringnya ketemu warga, sosialisasi, ya, banyak pengalaman tadi ya, jam terbang tadi. Coba dirubahlah niat tadi kan. Bahwa nggak baik lah. Nggak baik lah ya, gara-gara diremehkan jadi kok niatnya kok malah jelek ya. Kok malah jelek ya. Jadi Mau membalas yang dipandang sebelah mata tadi harus betul pembuktian ya, bukan dengan niat yang gimana gitu. Iya. Gore mencambuk dirinya sendiri. Sendiri. Iya. Tapi harus membuktikan ternyata bukan cambukan yang diperlukan. Karena cambukan membuat luka, Gua buat luka itu. Iya. Jadi harus ada pembuktian yang lebih. motivasi mungkin yang dibuktikan. Akhirnya menjadi niat baik tadi menjadi Iya. motivasi bahwa Iya, benar. target si Gore ini selain untuk pariwisata barangkali Iya, yang aku tangkap kan bentuk Iya. kecintaan dia dengan Sumatera Selatan, Nah, bentuk kecintaan dia dengan tanah kelahirannya Muara Enim, iya. betul. Mungkin bentuk kecintaannya dengan alam gitu. Iya, iya. Tapi itu nih, sebelum kita lanjut ke 2017 gitu. Iya. Itu 2017 mulai secara metal-metalan ya. Naik Awal itu jalan Awal. dulu. Tapi sebelum kita ke itu apa namanya ke 2017 kita flashback ulang lagi karena di awal kan saya bilang Pak Adi Gore oh iya dan ternyata nama asli Pak Adi Gore siapa Pak? Adian Saputra. kita kenalnya Pak Gore. Pak Gore. Nah ini menjadi penasaran saya Pak Oke. dengan atas nama Gore itu sendiri lahirnya nama Gore ini loh. Oh iya. Bisa cerita. Bisa ya cerita ya. Itu terbentuknya nama itu ketika berkunjung silaturahmi ke Sumatera Barat. Ke Sumatera Barat. Waktu memang niat silaturahmi ya, silaturahmi metal. Kebetulan di situ ada acara musik. Ya, musik ya. Kebetulan di situ acara, di situ ada satu acara ya. Banyak berkumpul dari Medan, dari berbagai wilayah lah di situ. Ya. Di situ ya. Mungkin karena mereka sering melihatnya dulu apa ya kehobian saya dari posting-postingan sosmed tadi, jadi dipanggil, dijulukin lah dengan sebutan Gore tadi. Gore. Untuk namanya sendiri nggak apa ya, nggak apa-apa ya gitu ya. Untuk nama sendiri sebenarnya Gore itu artinya seram sih. Seram ya namanya, itu artinya darah kental. Memang darah kental. Darah kental. Lebih ke menjurus ke hobi ke hal-hal mistis ya. Hal-hal mistis. Karena bahwa memang
kita bukan psikopat ya, bukan psikopat, tapi lebih gini ya. Arti gore itu lebih saya senang ke hal-hal mistis gitu, atau hal-hal yang berbau darah gitu. Bahwa suatu ketika nanti kita akan berhadapan selalu dengan kejadian seperti itu suatu nanti. Kamu hobi bedah ya? Hah? Bedah komedo. Bedah komedo kalau saya. Iya. Saya kalau yang namanya darah-darah saya nggak mau. Kalau yang lendir-lendir saya mau gitu. Es cendol gitu ya, bubur sumsum. Iya. Oke, Pak Gori itu di kapan tuh Pak? Kalau masih ingat itu pas peristiwa terbentuknya nama Gore ini sendiri itu di tahun berapa? Di tahun 2015 itu. 2015. Nah, Berarti di 2015 ini semuanya main ya? Alam main, musik juga ya, masih eksis ya pada waktu itu ya? masih. Kalau boleh tahu nih, nama bandnya itu apa Pak? Kalau dulu sempat direkrut sama si rombongan Dedi sama Noval Kanopan ya namanya. Di Tanjung. Oh, Tanjung. Bandnya waktu Vulcanizer. Ya, tapi nggak sempat manggung sama mereka. Karena waktu itu posisinya kerja di counter. Kalau counter mereka sudah merekrut, tapi sudah izin baru mau masuk. Ya dia dikatakan baru masuk udah keluar di grup itu karena memang aktivitas counter nggak bisa ditinggal. Jadi waktu itu. Nah, Tapi hobinya udah ada. Udah ada. Berarti kan kita sudah tahu nih. Kenapa sih namanya sampai hari ini Pak dipanggil Pak Gore? Dikasih sama kawan-kawan dari Padang. itu lebih ke hal-hal yang dari tadi yang mistis ya Tapi itu suatu apa ya? Mungkin ada sensasi barangkali Iya. Ketika Saya rasa waktu pertama dapat dengan julukan Pak Gore, Gore ini kan garis besar ya, Gore. Itu shock nggak? Pak? Shock nggak? sebenarnya enggak Enggak juga karena memang kehobian di sana ya. Sebenarnya itu bukan gore sih, dia tuh dipanggil itu nama itu Gor sebenarnya, tapi dipelesetin gore. Ya. Sebenarnya kalau orang yang paham itu arti itu Gor gitu, tulisannya aja Gore gitu. Sempat dipanggil julukan itu enggak shock, tapi enggak terlalu seram panggilan itu kan, enggak terlalu seram. Enggak apa-apa Pak, karena hobi kamu ke hal-hal Akhirnya sampai hari ini ya sampai namanya hari ini ya melekat di Pak Gore. kalau nama keren Iya, nama keren. Dan itu juga sudah menjadi saya tahu itu menjadi label personal ya. personal ya, Iya, Pak iya, ya. Brandingnya Pak Gore, entah itu Iya. konten-konten dia yang ada di IG Iya. atau kayak itu dengan usaha sendiri Pak ya. Iya benar. Nah kalau untuk usaha itu Pak, itu di bagian apa Pak? Usaha saya sendiri di bagian ini, wedding fotografi. Wedding fotografi. Kalau untuk alam sih videografer sama fotografer juga kalau untuk alam. Tapi kalau untuk usaha itu fotografer. Usaha ya, job. Iya job ya. Sebenarnya bisa juga videografi wedding, cuman orang taunya fotografer tadi. Jadi yang Dengan bisa label kerja, nama Pak Gore. Pak Gore juga. Pak Gore Nanti juga. pesan nama Pak Gore ini satu membuka peluang bisnis bagi dia. Iya. Yang kedua branding personal dia dengan konten-konten tentang alam. Iya. Tapi untuk ke orang tua sendiri loh, Pak, untuk keluarga ini, Betul nggak? ada nggak? Sebenarnya sempat khawatir ya. Jangan ke hutan aja ya. Ya, gitu. itu. Ya jujur dulu saya anak manja. Bener. Oh, anak manja Pak, Manja bener. anak rumahan. Bener. Anak manja bener. Istilah itu anak manja gitu. Baru sore ke rumah teman udah dicariin. Dulu pernah udah dicariin gitu kan. Jadi seolah-olah aduh, kayak anak mami nih. Padahal tinggal di dusun ya kayak anak mami nih ya kan. Pulang nanti. Iya, bener. udah sore. Iya benar kayak gitu kan. Kayak nggak percaya lah sampai sekarang kok bisa ya sampai berminggu-minggu di hutan nggak pulang-pulang. Biasa aja orang tua tuh. Kalau di luar bener-bener dicariin. Anak manja tuh. Iya gigi ompong. Iya sih mungkin karena begini ya, mungkin karena satu saya anak pertama juga. Anak pertama juga sudah membuktikan bahwa saya sudah bisa ya, bukan dalam arti ini sombong ya. Sudah bisa bertanggung jawab lah terhadap keluarga.
sudah bisa lah membantu keluarga, ekonomi keluarga ya, walaupun nggak terlalu sempurna, sedikit-sedikit jadi ada lah gitu ya. Ya mungkin dari situ sudah ada pembuktian ya, sekarang udah bebas mau kemana asal hal positif gitu. Orang tua udah tahu sering ke hutan gitu. Nah itu ya. Jadi berarti kan dimulainya adventure petualangan Pak Adi Gurdi ini 2007 dengan salah satu rekan siapa kan namanya Kak Pusra itu. Kak Pusra itu wah bener-bener dah itu. Bener-bener. Oke lah, ini keren loh kalau kita mau mendengarkan sedikit cerita dari Adi dari 2017 sampai hari ini. Dari awal melangkah, dari awal berjalan menuju adventure ini. Ada beberapa barangkali yang memang bisa di sharing ke kawan-kawan Beranda Podcast. Untuk dari mulai perjalanan ekspedisi ini ya. Nggak apa-apa ya, cerita pahit dulu ya. Cerita pahit dulu ya, sebelum terbentuknya ekspedisi ini sebenarnya sangat pahit ya, sedih. Ya sampai bahkan sempat lah ya ditiskan air mata gitu ya. Iya sampai waktu itu selain cowok ada cewek juga ikut. Enggak meremehkan habis-habisan, ngata-ngatain gitulah. Kita nggak usah disebutin siapa namanya. Pokoknya dari situ mulai terkecabut api. Api emosi bener-bener ya, motivasi campur bener-bener emosi dan bisa terkontrol. Di situ saya mulai mendekati Kak Pusra. Kebetulan dia masih keluarga dari pihak-pihak lah di situ ya. Maka apa kita sekarang ya, kerja. Cuman selagi kakak bisa menghandle kerjaan katanya, bisa kita jalan. Kamu mau kemana di? Awalnya masih tempat biasa, terus sempat berpikir karena seringnya banyak dikomentarin, diremehkan, bahkan sering ya diremehkan, bahkan yang terakhir ada cewek bener-bener pedas, nggak enak bener didengar di hati karena wah sudah cemen cetek udah biasa tuh jalan itu. Jadi mikirnya gini, Kak, aku ingin mintanya kita ekspedisi ke air terjun yang nggak pernah didatangin manusia. Sampai bingung Kak Pusra, itu keinginan kamu agak sinting aneh ya, gila katanya kan. Gimana caranya kita mencari informasi? Gini Kak, kakak kan sering ngasih buku-buku di Semendo. Dengar kabar katanya di Semendo itu ada banyak informasi gitu. Ya, tapi kan kakak cuma di desa tertentu katanya gitu. Desa tertentu yang bisa di-nyuplai buku-buku ya. Kamu mau kemana? Satu tujuan waktu itu maunya ke Rikimai. Itu saya nggak tahu kalau daerah itu suhunya dinginnya, ampun dinginnya. Pertama kali ke Semendo, nggak tahu itu jaraknya, kirain dekat sama pulau kami, nggak tahunya bisa 1 jam, jalan waktu masih jelek, masih banyak. Itu pun pakai kendaraan ya? Kendaraan kami itu Pak Pusra yang sering, karena dia sedikit tahu lah tentang daerah Semendo. Dari situ kami ke jalan ke desa Rikimai. Sebelum nyampe Rikimai itu, kami nanya warga kan, bener nggak Pak ini arah ke Rikimai? Benar katanya kan. Apa tujuan kalian? Ini air terjun katanya, ekspedisi air terjun. Oh Nunung, air terjunnya Nunung di desa Rikimai. Nunung 2017. Dari situ sebelum ke Nunung, kami itu udah sore dan dapat informasi lagi dari warga itu sudah berumur lah ya, bisa kita panggil wak dengan itu. Oh ini selain di air terjun Nunung di Rikimai ini masih ada lagi. Bagus dong. Ini kan ini. Semangat nih kata Kak Pusra kan. Apa Pak? Kalau air terjunnya sih namanya air mula. Air mula. Bisa Pak, tundakan nanti kami. Bisa aja katanya kan. Tapi kami ingin tujuan ke Rikimai dulu Pak katanya. Oh nggak apa-apa katanya. Nggak lah jauh lagi daerahnya ke sini. Jadi kami sudah sampai ke sorean di Rikimai. Mulai bingung mau kemana ini. Keluarga nggak ada, kenal orang satu pun nggak ada. Jam 5 sore. Benar-benar bingung bertanya. Kak benar ini Rikimai? Benar. Kamu dari mana? Ini. Tujuan explore atau ekspedisi terjun. Oh, cukup Nunung. Ya. Udah sore. Ini jam 5. Mau ngapain lagi kalian ke sini katanya? Bisa-bisa aja katanya kakak tundakan ke sana. Kebetulan kakak sering ke sana katanya. Tapi kita sampai ke sana udah maghrib, udah gelap katanya, gelap gulita. Jadi gimana Kak? Ya ini gini aja katanya. Ada 2 pilihan, nginep ke rumah kades, kepala desa, atau nginep rumah kakak. Ya nginep rumah desa. Kami pilih diajak. Ditundakannya ke sana jadi. Oke. Iya diajak ke sana. Dan mulai tahunya sudah masuk maghrib.
Wow. Dingin. Wah. Kebetulan Sebenarnya guys. sebenarnya itu. Ampun. Apa itu? Kebetulan rumah yang kami inapin, rumah kakak itu waktu itu kan dia lagi pembangunan. Jadi separuh pintu itu belum ada penutup. Ya. Jadi Belum ada duara. duara. Yang belum ada di Duaranya. Duara pintu awangan. Ya, ya jadi duara. Jadi kami itu benar-benar ya tidur di luar. Jadi dia angin masuk semua. Belum ada Bayangkan, pintu, bukan? belum ada pintu, Jadi, belum ada jendela. Gitu lah. Di suhu berebut dingin. selimut, berebut selimut. Ya, ada tiga. Dari situ lah. Ya mungkin setelah dari itu banyak cerita malam-malamnya ada panjang ya cerita panjang tentang Pokoknya itu. segitu mudanya dia akrab sama warga gitu ya. Itu juga Ya, maksudnya kaget. tanpa rencana, Tanpa rencana, benar-benar. Iya, datang, Ya, disambut, dia sudah istirahat. Iya benar-benar di situ. Dari situlah mikirnya oh, begini ya adat istiadat orang Sunda. Dari situ saya sangat segan bahkan mikir terharu bisa sampai segini ya. Keluarga bukan, segala bukan, Iya, bisa iya. disambut hangat. Bahkan kami sangat terharu waktu menjamu kami dengan Makanan. mereka rela loh motong ayam demi menyambut menjamu. Wah dari situ mulai berpikir kan yang niat-niat jelek selama ekspedisi ingin dipandang orang apa itu tuh mulai terkecambuk dari situ berubah kan. Itu masih ya, setengah-setengah labil waktu itu, setengah labil kadang emosi kan masih setengah labil, tapi sudah mulai pikir membuka jalan pikiran. Yang kembali yang pembahasan yang soal yang itu tadi, setelah banyak panjang lebar malam itu ya biasanya jalan lagi, jalan di situ lah jalan kurang lebih 1 jam waktu itu kami diboncengnya pakai motor awal-awal dulu dibonceng, kami pengen minta jalan karena si kakak itu lebih baik kita motoran aja bisa sampai setengah jam 40 menit katanya. Biar kalian itu di sana cepat sampai lebih leluasa lah, lebih banyak waktu itu kan Ambil gambar tadi. yang pengennya kami jalan kan karena kami bertamu menurut aja gitu. Itulah pertama sekali ekspedisi di situ. Mulai di situ. Itu posisi masih labil lah, masih setengah emosi, masih setengah ingin dipandang orang hebat, kuat, belum ada pikiran mau lebih baik kita kenakan wisata aja gitu. Walaupun enggak ini kan enggak dibayar orang begini kan gitu. Baru berjalan ekspedisi ini baru terbuka ya awal penjelasan diri bahwasanya ini tentang alam, bukan lagi tentang keegoisan. Iya benar. Orang yang memandang itu sebelah mata. Iya benar. Dan semua dilakukan mandiri ya. Iya. Tidak ada sponsor. Tidak ada semua. Nah itu Pak Gori, untuk Iya, iya. ekspedisi ini kan kita kan targetnya itu kan 500 ya, Iya, 500 air terjun yang mau di video ini. Nah, saat ini sudah mencapai angka berapa? 380. 380 lagi. Banyak loh Pak, 380 itu dari 2017 tadi ya, sampai sekarang kan, Ya, sampai 2024 ini. ya. Dokumennya lengkap dia. Lengkap ada salinannya. Harddisk itu nyampai ribuan giga harddisknya banyak. Yang penasaran boleh dicek itu nama IG-nya Pak Adi Gori. Gori, Iya. Itu selain di IG ada channel lain nggak? Channel YouTube. Sebenarnya dulu ada YouTube. Lupa password. Oh, apa? Jadi pengen didaur ulang lagi ya. Jadi itu udah dibuat udah lupa lagi. Ada banyak dokumen tentang wisata itu. Yang terbuka kan banyak nih yang sudah dibuka tempat wisata. Adapun yang belum dijamah sama sekali oleh manusia ini kan yang itu dokumen penting. Ya. Hati-hati ya, Di. Kamu jangan sembarang kasih ya. Iya benar. Sayang dia. Saya Kebuka semua nanti. kebuka. Karena itu tadi Pak. Ini untuk adventure ini itu rata-rata ada yang membiayai ataukah ini biaya sendiri?
Untuk saat ini alhamdulillah biaya sendiri ya. Mandiri. Mandiri. Itu hati dokumennya dulu buat orang itu Ya, ya. Mahal El. mahal. Iya. 2017 sampai 2024 dengan total 380 wisata air terjun Sumatera Selatan yang sudah dikunjungi. Kalau Mau ke situ. Oke, betul. Dengan perjalanan yang sulit itu loh Pak. Kalau dibayangkan itu nggak kebayang kita sesulit yang ditempuh oleh Pak Guru ini. lanjut Pak. Iya. Dukanya di Apa? ujungnya aja suka biar manis di ujung itu, dukanya dulu lah El. Ya, Dukanya. selama perjalanan. Apa itu ya? Kasih contoh dong. Kasih Dukanya contoh. kayak Kayak apa dong? Di hutan. di hutan, kedinginan, sendirian, ada hal-hal yang berbau apa mistis lah atau apa. Oh, oke. Ada sih sebenarnya dukanya luka. 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 Tapi alhamdulillah sih sebenarnya kalau untuk di hutan tuh saya nggak mikir sih masalah dukanya. Tapi banyak luka. Iya, betul. Karena saya sangat mencintai alam hutan air terjun itu ya. Yang istilahnya kedinginan Ya, tadi, kedinginan tadi. ada kadang luka, sempat infeksi loh, banyak ini infeksi gini. Tapi karena perjalanan begitu berat ekstrim ya, itulah risikonya. Iya, Karena setiap pekerjaan apa usaha apa yang kita lakukan itu pasti ada semua risiko. Tapi ya, lebih menikmati ya. Kalau Nikmati ya. untuk duka sih alhamdulillah nggak ada sih. ada ya. Nggak ada kalau duka sih, karena memang ini ya benar-benar Mental saya. ini. Iya, nggak ada duka sih. Karena Nggak ada Persoalan mental El. kalau nggak ada duka itu Pak, baik. Yang ada luka. Iya. Yang ada luka. Luka-luka ya, luka lecet lah. Luka lecet fisik ya. Pas sudah ketemu air Gila terjun nih. itu hilang semua ya duka-duka yang merona-merona Iya itu. benar. Bahkan lapar haus pun hilang. Nah, hal-hal yang unik loh Pak. Hal-hal unik yang selama dalam perjalanan ini kan baik kita ketemu barangkali ketemu tumbuhan liar yang belum sama Endemik sekali ya. dikenal Iya. ataukah pernah bertemu candi Iya. atau tempat-tempat yang katakanlah sakral lah begitu Oh, ya. iya. Ada. Ada itu Di pernah mana? kita bahas tanaman dulu ya. Iya. Ya, tanaman dulu ya. Waktu itu pernah ekspedisi ke Desa Pagar Agung, Kecamatan Semende Darat Laut itu. Dia itu kawasan bukitnya bisa tembus ke Tanjung Agung. Bisa dia tuh. Itulah suhu di daerah itu agak panas, enggak seperti Semende lain. Ombak ya. Ya, gitu ya. Jadi sewaktu itu kami ekspedisi itu berjalan, enggak taunya enggak sengaja ketemu bunga rafflesia. Bunga Bunga. rafflesia Bunga ada. rafflesia. Ternyata ada Pak. Apa? Luas Arnoldi, berarti, ya. bukan di Bengkulu Baya. Iya. Nah, bunga rafflesia Arnoldi gitu. Banyak sih Pak. Atau ada Itu beberapa. sebenarnya banyak, tapi alhamdulillah kebetulan kami dapat momen. Itu kan nggak bertahan lama, bisa sampai seminggu, Iya. tapi kami dapat momen Ketika dia sedang luka. kurang lebih gini. Tapi karena waktu itu ya mohon maaf saya nggak ngerti masalah itu, jadi mungkin karena kami sama bujang gadis di desa sana penasaran, jadi hidung itu kayak dicium nggak bau ya, jadi dicari info, di share di internet, oh yang jenis ini bukan yang bau ya, ini yang jenis ini yang tinggi, yang berapa meter Ya. itu yang bau itu. Jadi cari-cari rafflesia arnoldi itu yang Itu kan salah satu tumbuhan yang kalau bicara ke wisata ya, wisata yang langka dan unik. Itu hati-hati juga tuh. Nanti kesebar itu bahaya itu. sampai Oke, lanjut. sekarang itu dibuat kayak dimuseumin sama dinas kehutanan lah ya, pokoknya yang warga-warga Dipagerin, sini ya. ya dipagerin gitu kan, memang diituin gitu. Itu yang di situ nemu. Ya sempat waktu itu masuk koran ya. Enggak tahu itu masuk koran, bingung. Udah tahu info kok masuk koran. Enggak apa-apa sih masalah nggak izin, Oke, tapi oke. sudahlah alhamdulillah nggak apa-apa. Hampir sebesar itu masuk wajah. Nggak tahu siapa yang masukin itu tuh. Tapi alhamdulillah sih, makasih buat yang masukin koran itu, walaupun nggak izin, pokoknya makasih ya. Sudah tersebar berarti Sudah ya. tersebar ya, itu intinya untuk memajukan pariwisata di desa itu. Alhamdulillah berkat itu sih banyak dari bujang gadis Semende khususnya di desa itu banyak kenal gitu kan. Ya, banyak relasi ya. relasi gitu. Saudara. Alhamdulillah senang. Padahal kita niat ini eksplor menyalurkan wisata air terjun kita, nggak tahunya kita bisa lebih ya dari itu. Ya. Nah, lebih dari itu kan. Banyak yang dijumpai lah ya. Gitu. Udah selain yang itu ya,
yang baru-baru ini nggak sengaja juga itu ketemunya bunga rafflesia ini saya nggak tahu jenisnya apa itu, lupa namanya itu bahasa Inggris juga itu yang ya tinggi lah pokoknya, itu yang kata orang yang ada bau-bau itu tuh. Tinggi ya Di daerah ini Semenda Darat Laut juga di desa Pulau Panggung. Semendu juga dapatnya. Tapi itu kan orang mau wisata ke sana, tapi kami nggak nyuruh dulu, bukan nggak izinin, terlalu berisiko. Iya, iya. Sewaktu itu kan kami ekspedisi air terjun yang memang jalannya menanjak Curam, itu, ya? curam. Curam. Karena kami nggak mau turun naik, nah, sudahlah cari jalan pintasan, nggak taunya ketemu ini di posisi tepi jurang semua. Jadi kami kalau yang gitu nggak nyaranin, boleh, tapi yang sudah biasa ekspedisi gitu, petualang. Ini bukan wisata lagi, Nah, tapi betul. sudah bertualang. Petualang. Aku bilang di awal tadi dia sudah adventure ini. Petualang. Petualang sudah jauh, jalan ke Kampul. Nah, kejadian-kejadian unik lain nih, selain sudah ketemu tumbuh-tumbuhan liar yang itu angka, apalagi nih yang pernah ditemui, entah itu hewan-hewan buas, Ya. ataukah pernah Makhluk buas, Iya. apa pernah ngecamp di salah satu air terjun yang bisa dikatakan angker, angker gitu ya, atau gimana gitu, yang paling banyak lalu lalang sih ular gitu. ular ya. Kadang yang ngeri itu kalau dia posisi kita ini berjalan ya, di sini ada jalanan tuh, enggak itu ada yang separuh tanjakan separuh datar, kami di sini kan dia ada beberapa ular tuh udah siap begini. Itu yang bikin ngeri ular itu kalau dia warnanya sama kayak batu kayak bunglon itu makanya. Jadi benar-benar nggak nampak ya. iya nggak nampak. Kalau dia warna-warni apa warna merah itu masih mending. Wah kalau sama di bawah tuh. Harus teliti betul ya. Betul teliti itu ular. Ya paling banyak lagi si bagong. Bagong di hutan. Tuh, yang itu kadang udah siap. Oh ini sarangnya. Oh, sering ketemu ya. Sering ya. ketemu. Oh dia nyeruduk. Pasti Iya, ada yang nyeruduk. Cuman kalau ada juga yang ya lihat manusia lari, enak yang gitu. Tapi kebanyakan yang ngeruduk gitu. Ya, gitu. Kalau untuk binatang buas lainnya kayak beruang, harimau itu agak jarang. Dia tempat tertentu. Dan mungkin ya memang benar sih mitosnya si harimau nggak mau ganggu anak cucunya. Di Semende itu sampai malam itu jam 8 malam masih di hutan. Alhamdulillah nggak ada gangguan. Belum pernah. Pernah nanya karena Dia kan sesepuh teritori. Iya. benar. Karena nanya imam hutan, istilah imam hutan tuh sering berburu di sini ya, pemimpin dulu itu ada. Tapi alhamdulillah nggak mau katanya ganggu. Nggak mau Nggak mau, manusia. benar-benar Ya. nggak mau manusia. Kalau dia duluan udah tahu oh itu manusia, dia sembunyi di semak. Aku dulu bayanganku ketika lihat profil si Gore, dia adventure bertualang. Aduh harimau Gore, ini bukan main maksudnya. Iya, betul. Binatang buas itu kan bahaya itu kan. Iya. Karena kan sempat heboh di Semendo Iya, harimau beberapa Iya. kali. Ada. Yang sebelum COVID ya, Hmm. kan ada kasus itu harimau ngamuk itu. Menurut aku sih yang harimau itu nggak tahu itu harimau dari mana ya, apa harimau dia baru-baru ya dari bukan ya pasti itu bukan di daerah kita itu. Bukan. Dan ya, Dia si pelakunya cuma satu itu aja. Oh. Si harimau yang sempat kelihatan di desa Pelakat waktu itu rame-rame itu mungkin lah ibaratnya gini ya, mungkin asumsi pribadi bilangnya gini, dia datang berani masuk pemukiman warga, sedangkan harimau liar asli di Semendo itu di hutan-hutan teritori kata tadi, teritori tadi kan. Jadi mungkin setelah dia masuk wilayah perdesaan, jadi yang harimau asli Semendo itu kan rame ada 3 atau 4 dari pengawasan CCTV hutan itu ya dilihat itu. Itu sebenarnya dia tuh lebih ke ngusir. Ngapain katanya kamu nih ganggu kan. Jadi kan itu ya. Jadi ketika itu mungkin ini dia sebenarnya agak ngusir lah gitu. Memang ada sih istilah adat di Semendo itu ya nggak bisa lah harimau lihat manusia sembarang gitu. Itu sebenarnya nggak tahu harimau dari mana itu kan pelaku itu. Ya pasti pelakunya cuma satu harimau itu lah. Setelah ketangkap kebetulan di Pelakat itu aman, nggak ada yang harimau rame-rame itu, yang rame-rame itu harimau baik, lebih ke ngusir lah, nggak usah lah masuk sini gitu. Miring itu maksudnya ngapain nih orang gitu. ini berarti harimau pendatang gitu kan. Iya. Harimau pendatang. Sasar masuk wilayah yang itu juga banyak harimau. Hanya harimau-harimau
lokal tadi ngusir gitu kan. Ya, lebih ke gitu. Jadi seolah-olah mungkin orang awam nanggapinnya, oh rame katanya kan. Rame ini tambah bahaya kok rame. Sebenarnya enggak. Itu yang rame itu yang harimau asli. Itu Jalan. Iya. penemuanmu gitu Gor ya. Oh, ya. Beruang gitu ya. Ya. Kalau beruang sempat dengar suaranya itu di Tanjung Oh, Sakti. Tanjung Tanjung Sakti. Di Tanjung Iya. Sakti pernah dengar suaranya. Tapi Ya, nggak di tahu, hutan gitu iya, kan. tapi nggak tahu si adat istiadat orang Tanjung Sakti itu tuh pernah dikasih apa ya waktu itu. Oh, sebab adat istiadat lah katanya disuruh gini gitulah ya, ngikutin aja lah ibaratnya ngikuti adat budaya itu. Biar nggak apa-apa lah gitulah. So, kita lebih menghormati itu kan. Ada sesajen lah gitu ya. Nah, sejak itu nggak tahu ya apa ya. Disuruh apalah peniti gitu, nggak tahu lah mungkin adat situ lah biar Iya. apa gitu kan. Jadi cerita horor. Nah, Sejauh perjalanan ini kan tadi kan sudah ketemu binatang buas, sudah bertemu eh, bunga-bunga langka. Hal mistik apa yang pernah dialami Kak Gori selama membuka, mengekspor air terjun yang belum sama sekali dijamah manusia? Ya kan. oke. Ya oke. Sebenarnya Penasaran ini saya. bener-bener sebenarnya yang horor gini ya sebenarnya sih saya kan mengenalkan pariwisata ya agak cerita horor ini lah mulai saya tutupin tapi karena ini penasaran ya Penasaran sekali. sebenarnya cerita horor ini bisa sampai besok belum kelar ini panjang banget tapi kita ambil ke intinya aja Ringkas aja. intinya aja. Di tahun 2018 ada beberapa orang ya penasaran juga tuh. Ya nggak apa-apa saya sebutin itu ada namanya Sostilistami. Itu benar-benar saya salut segar sampai terharu sama itu. Adik saya itu ya sudah saya anggap sendiri ya. Nggak jauh sih sebenarnya umurnya sama saya. Dia tuh sebenarnya tamatan si dari Akbid ya orang kesehatan lah. Ya. Saya wow, kok mau ikut Tuhan? Tapi karena dia awalnya dia nggak ngaku dia siapa dia. Saya pengen Pak katanya. Intinya pengen merasakan apa yang kamu rasakan kan. Sensasi itu. Itu berpetualang. nah, Iya. itu pengen merasakan tapi Kak, maksudnya gini ya, Bu ya. Lebih ke menurut dia itu unik, aneh. Ya. Boleh merasakan apa yang dia rasakan, tapi menurutnya unik, aneh. Itu belum tahu kan siapa dia. Mungkin jadi dari air terjun di Curug Maung kan belum ada gejala-gejala apa. Mulailah mendaki bukit besar. Mulai di situ lihat kelihatan jati diri siapa. Nggak taunya itu dia adalah indigo Wah. yang bisa melihat makhluk halus. Dia bisa melihat makhluk halus. Perempuan tadi. Dia bisa melihat makhluk halus. Sepanjang jalan di Salter 1 menuju ke bawah itu memang sudah agak aneh kelihatan. Matanya itu terlalu melotot ke kiri terus. Ini ada apa kan gitu. Karena niat dulu tuh memang sudah lama sudah hobi ya masalah mistis masalah ini kan apalagi nama gitu. Tapi untuk hal nyata langsung bisa lihat begitu bingung loh. Ini orang dari itu dia lari-lari. Nah sewaktu lari-lari itu mungkin karena kami sudah capek juga mau ngejar ini posisi capek. Ya dia lari posisi capek wajar karena dia memang udah ada kodam, udah ada isi dari leluhurnya. Jadi di posisi capek kalau dia sudah begitu udah fisiknya udah nggak normal lagi lari aja. Jadi sewaktu itu pas sempat ngejar, sempat nggak kekejar kan. Tapi kalau nggak kekejar bahaya kalau dia jatuh ke jurang. Tapi ujungnya masih di itu ini kan ya masih berjalan dikejar tapi nyantai karena udah ambulan fisik waktu itu. Apalagi cuaca situ panas, tahun bukit itu stamina terkuras. Jadi si yang kami bertiga, satunya si yang Pak Pusat itu masih tetap ikut itu ngomong, biarin aja. Kok biarin aja? Mati dong anak orang. Nanti umban ini kan umban jatuh ke jurang. Enggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa deh umban ini. Maksud itu dia tuh nggak apa-apa, istilah itu bukan nggak apa-apa dia umban tuh. Dia tempat khawatir galah. Iya, Khawatir khawatir. semua ya, bukan Iya. galah ya, jangan galah ya. Galah, Khawatir semua ya, galah. galah ya. Khawatir semua ya. Cumannya khawatir. Iya, iya. Maksudnya istilah itu biarin aja tadi. Ada apa sih sama si Kak Pusra ini? Si Kak Pusra ini yang menemani selama ini nih, dia nggak cerita juga siapa dia sebenarnya. Wah, deng. Ada yang cerita semua. Jadi dari situlah berhenti. Si Sesti tadi berhenti berjalan. Sewaktu berhenti berjalan, dia itu udah diam sendiri. Jadi ceritanya dia jujur.
Nah, aku mau jujur. Tambah bingung gitu. Jujur apa? Itu kan posisi baru kenal. Ya, Baru kenal pengen Itu jujur apa sih? Bingung. Jujur masalah apa sih? Baru kenal. Dia nggak pernah buat salah. Baru kenal kan. Nggak pernah salah. Sebelumnya memang asing nggak kenal apa-apa. Dia juga belum ada juga banyak kawan di Muara ini kan. Jadi mikir di situ dia bilang, Kak, dia belum bilang dia itu indigo. Aku ingin ikut kamu terus, Kak, katanya. Tambah bingung apa sih ocehannya tuh aneh. ya. Ngomong apa sih kamu dek? Gak ngerti kakak kan malu kan. Aku pengen ikut kamu kak. Kamu kemana aku ikut, kamu ikutan ikut. Enggak sih intinya aja sih apa sih bingung. Kalau si Kak Busra udah paham, Ya, ya. dia udah paham. Aku indigo kak. Wah, masih kak kata gini kata Kak Busra. Sebenarnya kakak udah tahu dia katanya. Dia ini bisa lihat makhluk halus. Gimana? Jadi gini kak perjalanan kita. Ah, Kan kita kan awalnya memang kecambuk emosi aku pengen melakukan wisata dengan awalnya memang jalan yang salah segala ini tapi kok jadi ekspedisi merah aku bilang gitu ekspedisi merah kan jadi gini kan ekspedisi merah. Jadi mungkin karena kasihan sama si Sesti tadi kan gimana kak gimana ya kamu kata Kak Busra kasihan juga nggak diajak jadi diajak terus di situ sampai kata. ini apa enggak maksudnya tuh setelah kejadian di bukit itu dia tuh nanya lagi gimana setelah kejadian di bukit ini kan udah bisa kita ambil lah sudah selamat lah sudah sampai lah kita ambil ringkasnya udah sampai di rumah di kosannya cerita gimana kak masih enggak aku boleh ikut bingung lihat dia tuh sendiri aja di situ nggak ada kawan itu juga jarang jalan juga jarang apalagi dia ajak ke air terjun ya sudah ikut aja kan didalamin lagi wah nggak taunya tambah parah ekspedisi kami si Sesti tadi sudah mulai tahu saya siapa dia kan baru si Indigo yang memang benar-benar bisa menguasai ilmu batin tapi dia belum lancar berkomunikasi dengan makhluk halus benar-benar dia benar-benar jadi setiap saya ke kosan ya kak itu kosannya tuh sendiri bahkan yang di bawah-bawah tuh udah berangkat kerja nggak ada itu sering kedengaran orang ngulek-ngulek orangnya tuh bersihin gitu temennya malu kalau berjalan waktu ya dari Sesti tadi oke ya kita balik ke Kak Pusra tadi ya Kak Pusra ini ada ilmu kodam batin juga wah, sama iya berupa alat lah gak usah saya sebutin ada alat dia Ya, bener-bener dia mustika lah ya. mustika dia bener-bener memang itu asli pernah saya tanya ke si Sesti ya memang benar si kakak sendiri itu yang nggak mau bilangin siapa jati dirinya dia ada dua katanya si kakak kamu itu Chris ya udahlah sebutlah ya Chris ya udahlah sebutlah si itu alat itu yang besar itu enggak ada yang kecil berisi Iya. gitu berisi Nah, itu kan cerita Proses proses cerita atau cerita lain yang menjadi bagian yang unik lah. Iya. Jadi yang unik dari perjalanan Gore mulai petualang sampai Iya. hari ini. Gitu. iya Sekarang kan sudah 380 Gore. Nah, Target 120. Sumatera Selatan ini yang kamu ketahui berapa banyak? mungkin lebih dari 500 ya Lebih dari 500. bisa mungkin sampai ribuan dia yang paling banyak di kawasan Empat Lawang Empat Lawang masih dalam proses mencari informasi cuman sudah ada jadwal sana di kawasan Desa Babatan desa Babatan itu Lintang Kanan itu kecamatannya Lintang Kanan dia sudah ada penunjuk jalan cuman karena sibuk job wedding tadi penuh masih dalam proses mengatur jadwal dan lebih ada lagi di Ukus Selatan Fokus Selatan. Untuk Morenim sendiri? di Muara Enim sebenarnya ada Di info barang di Semende ini paling tinggal di perbatasan bukan perbatasan kabupaten Kaur ya. di sini daerah Bayur Fokus Selatan masih tembusnya ke sana Kisam Tinggi nama kawasan itu Desa Tanjung Tiga Semende Darat Ulu itu hutannya itu nembus ke sana disitulah banyak air terjun juga Masih ada juga. jadi kawasan air terjun itu separuh masuk Semendang separuh masuk ke selatan perjalanan 380 ini
Selain Kabupaten Muara Enim, kabupaten mana saja yang sudah dikunjungi? Di ini ada ya pasti kabupaten tetangga kita. Ya. Itu wow, itu paling banyak lah itu. Sampai sekarang masih ada beberapa yang belum terkunjungi itu di Kabupaten Lahat itu. Kabupaten Lahat ada, tetangga kita satunya lagi di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Tapi masih dalam proses. Tapi yang sudah paling banyak di Kecamatan Ulu Ogan Ulu, karena di situ ada channel lah gitu. Ada channel orang sana itu loh, Kak Apriyadi itu. Itu orang yang berjasa juga itu, Kak Apriyadi di Ulu Ya, Ogan. karena video-video atau potongan-potongan foto Gore sering di-share sama media-media Hmm. media sosial ya, Iya, yang cukup apa namanya populer di Iya, Muara iya. Enim, di Ya, bahkan Pesona Sriwijaya segala macam Iya, iya, yang iya. memang apa namanya media khusus atau pariwisataan segala macam. Tapi maksudku gini, Gor, Ya. niat lain barangkali ketika kamu mau melakukan ekspedisi ini, mungkin mesti ada niat yang oke ini tentang pariwisata, tapi niat yang memang apa yang menjadi yang awal tadi kan ada karena kamu Campur ya, tersambung emosi gitu itu ya. kan, akhirnya termotivasi. Nah mungkin niat lain hari ini apa gitu loh, selain pariwisata, bicara pariwisata. Gue yang masih tetap yang tujuan utama. Satu, saya sebenarnya nggak ada apa tuh chat pribadi atau apa, pusing dong, ituin dong. Iya. Karena memang dari sekarang niat tuh udah memang jalan pikiran udah terbuka, udah benar-benar besi pikiran tadi. Jadi istilahnya tuh apa yang saya posting ya, kalau menurut itu informasinya, menurut si yang akun post apakah pesan Sriwijaya atau kabupaten kita di Muara Enim terkini, menurut dia itu ya bagus untuk disampaikan kan di sini, silakan. Walaupun nggak izin ya nggak apa-apa gitu. Ya penting niat saya tuh memang sekarang udah terbuka tadi, nggak kayak dulu ya, memang sekarang udah memang bagus di post, tersebar luas tadi. Jadi suatu kawasan itu banyak dikunjungi wisatawan ya, rame dikunjungi, dan apalagi ada yang bilang gini ya, makasih ya tadi udah mengenalkan wisata kami, alhamdulillah kami bisa memajukan UMKM atau perekonomian kami, Ya. bisa buka-buka Oh, warung gitu. segitu ya. Jadi gini kayak lebih ke sekarang nih kepuasan hati Kak. Kamu selalu memberikan pesan nggak sama mereka, jaga alam ini, jaga Pasti itu ada Pasti, ya. hati-hati ya gitu. Apalagi ya untuk bagus pengen ke sana, jangan deh berbahaya gitu. Jangan keselamatan. Ya, keselamatan gitu. Ada yang bilang Lalu gitu. sampah gitu, jangan bawa sampah sembarangan. Pasti itu Gitu ya, itu pasti kalau konsultasi itu pasti itu. Ya pasti benar, nggak ada niat apa-apa lagi Kak. Sebenarnya lebih ke kepuasan hati, senang, benar-benar senang sekarang. Ketika kamu membagikan video itu dan akhirnya masyarakat halayak banyak yang tahu, Nah itu. ya ini ya harus dijaga. Itulah kenapa alasan lebih ke saya menunjukkan hasil karya ketimbang Ya. wajah saya pribadi itu Iya. jarang kan, ada paling Ya. sekali 2 kali kan, nggak apa-apa kan gitu. Tapi lebih ke banyak hasil karya, karena memang Karya. lebih ke karya tadi, lebih senang lah, kepuasan hati lah, nggak ada tujuan apa-apa. Karena ya sebagai seorang video atau fotografer nggak bisa dibilang Iya. profesional gitu. Mm-mm. Ya harus punya karya gitu. Mm-mm. Salah satunya karya-karya yang Dan juga kan punya imbas bagus ketika Pak Gore membuka satu tempat air terjun yang itu belum diketahui orang banyak dan akhirnya diketahui menjadi tempat wisata daerah itu sendiri. Iya. Dan itu membuka, benar dibilang, membuka peluang-peluang yang lain, Iya. kayak berdagang, kayak memberikan bahwasanya di daerah kami ada juga loh tempat wisata-wisata Iya. yang menarik. Begitu. itu selalu diselipkan edukasi ya. Ya pasti. ada. Nah ini kan maksudnya itu kan jadi karena ekspedisi ini bukan berbicara satu kabupaten tapi Sumsel kan yang berbicara Sumsel. Sampai hari ini Pak Gubernur, saya mau tanya itu apakah sudah ada, sorry ya mohon maaf juga, reward katakanlah reward dari Sumsel itu sendiri terhadap karya-karya dari Pak Guri. Sebenarnya agak sensitif yang bahas ini ya, tapi saya akan jawab sendiri. Untuk saat ini belum ada. Tapi sebenarnya ya gimana ya, nggak terlalu peduli kan. Iya, Ya istilahnya tuh nggak terlalu peduli sih, bukan istilah bodo amat ngambil ini. Istilahnya tuh saya lebih senang ya tadi kayak nih ya, tadi ya sudah yang banyak laporan warga tadi sudah ya
kami udah mulai ramai dikunjungi, udah banyak buka usaha gara-gara di viral gitu ya. Jadi udah ada kepuasan hati bagi saya itu Kak, lebih dari reward kata kamu tadi. Iya. Gitu kan? Membantu orang ya. Membantu. Gitu kan. Jadi dengan cara sendiri, walaupun nggak ada reward, nggak ada sponsor, nggak dibayarin, walaupun pakai dana sendiri ya, alat sampai berapa kali rusak itu, ya sudah memang itu resikonya. Tapi ada waktu itu kepuasan Kak, terima kasih berkat kamu. Nah, kami sudah buka. Jadi buka pada wisata. Jadi kami buat ini. Ya, sempat waktu itu kan kami ada satu yang memang momen wah benar-benar di Tanjung Tembat itu air terjun itu memang treknya wow, tapi artinya wow juga. Cukup Muara Nibung sampai bingung dia ya, kamu kota jauh-jauh pengen ke sini ya, apa Pak, kataku, kita santai-santai aja berjalan, nggak terlalu ini kan, debu-debu. Ini ada buka umum, sebenarnya bagus dia mau dia orang Pak, mau Pak. Satu yang ya pasti sih ada yang jagain, terus jalan tuh kan banyak simpangan, kasih patokan kan, jangan dijahilin, ntar patokan kesini dulu ini ya oke katanya. Yang jadi masalah kita tebingan ini bisa Pak diakalin cari kayu-kayu apa balut itu dibuat lah pemegangan kayak tangga. Wah itu yang jadi pengijak ambil cangkul Pak, iya ajak gini bentukin aja gini kan, ya jangan gini. Oh iya ya, nah, di situ mulai ya bebenah Karang Taruna mulai bergerak rame gitu, ada gitu. Jadi dari situ wah ini reward sesungguhnya gitu ya. Mulia Gitu ya gitu. Enggak itulah. Jadi istilahnya tuh sering bertanya, ada reward enggak? Ada enggak itu dari sudah apa? Wisata atau pariwisata di Muara ini mau ngelirik, alhamdulillah. Enggak ngelirik enggak apa. Enggak. Saya enggak akan menyalahkan pariwisata kita apa itu kan. Karena masih jalurnya tetap ke pemerintah kita masih perlu ke pemerintah tetap ke situ lah gitu ya. Tujuan awalnya itu ekspedisi Itu dari yang memang niat kami jelek sampai ketemu warga banyak sharing berubah pikiran sampai niat mulia seperti ini. Enggak ada apa-apa gitu. Kalaupun memang saya ingin terkenal ya pasti wajah saya semua Kak di dalam itu lihat aja kan nggak ada kan. Ya, makanya tadi dari awal aku bilang gini nih. Dari awal tadi kan apakah ada niatmu katakanlah kita nanti mencoba untuk meriset gitu, meneliti mungkin kan sehingga ada informasi. Oke, dari video mungkin menulis atau ada peneliti tentang lingkungan lah katakanlah endemiknya, tentang alamnya, tentang faunanya, flora faunanya. Iya benar. Mungkin ya itu harus dipikirkan juga ya. Iya benar. Mungkin Adi bisa berkolaborasi kan sekarang banyak NGO yang bisa diajak untuk ya kita menjaga menjaga. Tapi NGO yang banyak abal-abal ya. Benar-benar untuk menyelamatkan lingkungan kita yang hari ini ya harus kita harus jujur gitu loh. Iya. Ya dengan di tengah-tengah kondisi negeri yang kita cintai ini yang sedang seperti itu maksudku. Mudah-mudahan Gor ya ini menjadi satu niat baik gitu ya. Akhirnya ada yang terpantik juga untuk sama-sama ini berjuang ini. Ya mungkin lewat podcast ini juga kita menyampaikan gitu ya. Yuk kita jaga lingkungan kita ini. Sudah dilakukan Adi ini luar biasa. Niat dia memang mengenalkan pariwisata katakanlah objek wisata yang ada, alam-alam yang ada, tapi ya harus dibarengi dengan menjaga negeri ini gitu ya, terjun kita. Iya benar. Itu pasti itu loh Pak, wajib itu. 380 itu bukan yang angka yang sedikit ya. Dan juga perjuangan menuju ke angka 380 itu bukan perjuangan yang sembarangan gitu ya. Itu kan jadi misi suci ya. Itu mulia tugasnya. Karena selaku Adi personal sendiri, kalau kita dengar ya dari pembahasan tadi itu tidak ada terbesit niat lain gitu. Ya, motifnya bukan ekonomi, bukan. Dia tidak berbicara komersil. Tidak. Aku berbicara tentang ekspedisi air terjun. Dan aku ingin memperkenalkan air terjun yang ada di Sumsel dengan misi 500 air terjun, gitu kan? Nah, ketika misi ini selesai,
air terjun tercapai. Ya. Apa selanjutnya gitu? Apakah ini sama seperti nazar katakanlah ya? Saya bernazar ketika 500 air terjun ini sudah betul-betul saya dapatkan, saya bakal Nikah. teng atau nikah atau Iya, benar. apa gitu kan? Iya. Ada misi selanjutnya itu. Iya, benar. Sebenarnya iya. Ya, Sekarang berapa umur? 31. Masih muda. Jangan tanya. 32 ya pokoknya. 13 gitu. Iya. Adik satu apa 32 ya? Ya pokoknya gitulah. 20-an kalau ada. Ah, gitulah. Kayak lebih gitulah. Kalau untuk selesai dari ekspedisi ini sih sebenarnya ya memang lebih ke begini ya. Terbukanya pikiran 500 air terjun ini memang pada awalnya pengenalan ya pariwisata dengan niat yang tadi ya sudah dijelaskan itu. Tapi lebih ke hal begini. Kenapa ya Pak Gor nggak ada pasangan gitu, belum ada menikah gini. Jadi gini. Saya ingin menghabiskan waktu bujang saya waktu begini dengan kegiatan hal-hal positif gini. Ya, oke. Kenapa? Ada yang bilang ya nikah aja, ajak aja istri. Jangan, itu terlalu berisiko. Oke. Karena di perjalanan ekspedisi itu begitu berat. Memang berat, benar-benar berat. Kasihan Pak. Kasihan gitu. Jadi habiskan masa bujang kita ini dengan kegiatan hal positif yang pasti menginspirasi banyak orang, terutama generasi apa sih milenial Z kan orangnya kan. Ya generasi gitu. Ya gitulah. Dari situ ya sudah selesai semuanya barulah langsung menikah gitu ya. Jadi memang ya mohon maaf mungkin agak kasar kata-kata ini membuat status sumpah serapah itu artinya memang niat terus betul biar saya lebih fokus gitu. Jadi ya enggak, jadi sekarang ini memang soal percintaan gitu ya. Walaupun memang saya di bidang ya pasti percintaan ngurusin wedding gitu ya. Tapi karena ingin fokus jadi sampai membuat sumpah serapah gitu. Jangan ada gangguan gitu. Karena aku juga melihatnya 500 air terjun ini kan hampir serupa dengan nazar. Aku akan menikah jika gitu kan? Ya. Jika ini selesai. Ya. Karena dia punya misi. Ya, Bukan bermaksud menantang. Bukan menantang, bukan. tapi memperkenalkan malah. Iya. Lebih ke gini ya. Kalau saya mencari pasangan gini, menikah sekarang gini dipaksain takutnya. Tapi kan enggak semua orang gitu ya. Tapi saya pribadi ya. Saya enggak fokus ke keluarga. Enggak fokus ke keluarga. Ya. Jadi mau kerja bujang, jadi anak istri terlantar nanti. Apalagi perjalanan itu begitu jauh berhari-hari. Nah istri makan apa tinggal terurus nanti gitu. Jadi mau ngajak risiko. Iya, jadi buat kawan-kawan yang ingin mengetahui profilnya dari Bang Adi Gore itu bisa langsung tinggal ke Instagram. Dan juga kalau pengen mengetahui itu 380 itu sudah masuk semua di Instagram. Enggak juga, ada beberapa belum dimasuk ke belum. Oh, ada yang juga ya. Kecil-kecil, ada yang belum sempat dimasuk, ada juga belum terangkum gitu ada. Cuman ada yang inti-intinya gitu yang dimasukin gitu. Enak mungkin yang rahasia nggak usah dikeluarin gitu dia. Kadang ada yang ada yang lupa sempat Kak. Lupa pas dicek. Loh kok aduh. Tapi jangan semuanya dia. Biar penasaran. Makanya itu buat kawan-kawan kalau penasaran komen sakti gitu ya. Iya, singgah aja ke IG-nya Pak Adi Gore. Karena kan otomatis nih Pak, ketika orang nonton acara kita kan bakal bertanya-tanya gitu kan. Iya. Ini seperti apa ini dokumen-dokumen yang sudah dibuat dari Pak Adi Gore ini. Itu juga ya kita kembali yang soal selesai ekspedisi tadi ya. Oh, yang soal nazar ya benar. Iya. Benar itu. Nazar itu benar dan pasti selesai dari itu pengen buat tentang video dokumenter. Oke. Nanti juga paling saya akan sharing-sharing dengan David juga soal itu ya. Dia memang di bidang itu juga sharing gimana bentuknya nanti ya dengan Kak David dan juga membuat buku. Itu yang harus dibukukan ya. Itu petualangan ini luar biasa. Karena
menempuh jarak sampai saat ini bukan hal yang mudah. Iya. Tapi kita beruntung ya, beruntung. Orang pertama. Orang pertama. Ini keren. Itu malah aku bilang bintang tamu yang luar biasa kerennya pada malam hari ini. Ini orang gila ini. Tapi betul, Tapi kalau- bukan psikopat El ini, Bukan. psikoji. Psikoji. Petnya tapi pet. Iya sih. Psikopat. Dia Gila ini. luar biasa di. Oh ya, ada satu lagi. Saya akan kasih bonus sama yang teman-teman ekspedisi yang nemenin ya, yang bantu itu Indra Mata baju. Ada pernah saya posting waktu itu, enggak saya pakai juga tuh baju ekspedisi Marsa Tegun. Nah, jadi ada label nama Pak Goro. Yang saya pakai itu belum ada, itu baru uji coba. Nanti itu yang ada label nama Pak Goro itu udah selesai dari itu. Kamu aku pikir kamu akan menjadi legenda, Betul. Bisa itu. bisa kan? melegend gitu ya. Bisa Kan? melegend. Ya, dari ceritamu gitu loh. Iya. Itu makanya tadi kalau yang ada tamu luar ya barangkali ingin mengetahui tempat-tempat wisata yang banyak, itu singgah aja ke Pak Adi Gurgi. Karena dia sudah mengetahui saat ini 380 air terjun yang ada Sudah di diinjaknya. Sumsel. Iya. Dan itu sudah diinjak. Tapi belum tentu 380. Apa itu? Pengen itu pasti udah kebayang. Aku kelemut. Tapi konsisten. Iya itu yang Dia istimewanya di konsisten, situ. istimewanya. Iya benar, oke. Dia tetap konsisten. Ya dulu juga ya sebenarnya ramai pasukan. Ada sampai 20 30. Pernah sendiri enggak gua? Apa itu? Wah, Sudah berapa kali? Sewaktu sendiri itulah, udah kita balik lagi ke hal bisnis itu tadi, masih balik ke sana. Sewaktu sendiri itu wow, yang ikut amin. wow. Amin. Enggak. Ya Gua di tenda sendiri, hidup lampu makan semua. Iya namanya sendiri kan di gitu di. kalau si ngekemnya tenda itu nggak langsung balik hari itu lah. Kembali Balik hari itu lah. Oh balik hari. Karena balik hari. Karena begini ya, Terlalu bersih. ada beberapa kategori kami itu menikmati sama ekspedisi. Yang lebih menikmati itu gini, air terjun yang memang sudah terjamah manusia, ada wisata gitu. Itu biasanya ngajak-ngajak kawan, Iya. apa itu jadi tour guide nundain cewek-cewek di kategori ini. Oke, Nundain ya tour guide ya. Ya, tapi alhamdulillah nggak baper ya kita. Memang niat dia itu ya, karena Dia nggak tulus. memang ya tulus ya. Tulus. Ya. Ini memang tulus. Dia pengen ke situ ada sering beberapa, ada ke air terjun Maung, ada ke sini ke situ ditundain gitu. Itu ada Yang paling unik nih, yang paling air yang terjun. unik yang benar-benar kamu sangat berkesan nih. Kalau yang berkesan gitu, bentar ya, sebenarnya banyak ya. Satu aja yang memang kamu nggak bisa ngelupain dan itu akan menjadi cerita khusus. Tempat wedding Kita nanti. wedding. Kalau dia mau nikah tuh bakal jadi tempat wedding. Gitu. Sebenarnya ada sih sebenarnya itu serem ya. Serem itu, serem. Tempat yang Sampai saya yang buat status berapa kali penasaran sampai 2 ke 3 tahun ya mencari informasi air terjun itu, karena namanya simpang siur lah, ada selendang putri lah, ada santri lah, ada gimana benar yang ini. Jadi dapat informasi ketika kenal sama orang pagar alam, nggak tahunya namanya Cukup Santi. Cukup Santi itu legenda orang umpan jatuh. itu ya. Aku cerita flashback sedikit. Itu lokasinya. Jangan nakutin. Ih, serius. Aku pernah di situ loh, Kak. Kesasar. Jadi itu masih kelas 3 MTS. Aku diungsikan oleh orang tua Oh iya dia ke Pagar Alam nyantri. di Pondok Darul Mutakin di Takim, Selatan. di desa Tanjung Menang. Jadi itu Jangan posisi- nakutin. enggak. Serius. Itu posisinya mau ujian akhir sekolah. Jangan nakutin. Kita- Kalau bahasa sana kan melebus, minggat. Ya. Kita minggat, kita ngerokok di sungai bawah, Ya. terus sampai ke bawah lagi ada tanda X larangan pakai bambu. Itu siapa yang coba? Woi, kita masak bodoh waktu itu, kita buang, kita nyebrang, taunya cuaca nggak bagus, hujan, sungai naik, jalan itu 1 hari 1 malam, keluarnya jam 1 siang dari tempat kami kesasar. Itu ditemukan oleh orang pesantren, dan uniknya kalau nama saya main lagi ke pesantren, nama saya ada ujung Santi. Nando Santi. Kami itu orang 8. Karena benar Persis, ya, Gor. karena dibilang Pak Gore itu Santi ini kalau dapat dulu ceritanya, nggak tahu benar enggak,
itu mahasiswi Palembang yang jatuh di air terjun itu. Sama, aku merinding kalau diingat lagi. Dan di situ uniknya malam. kami ketemu gua, Ada gua, dapat gua. ada gua, kawan gua. Dan itu, tapi itu momen yang aku terkesan Pak Gor. Ternyata Kok bisa sama? iya, Pak Gor sudah ke situ. Karena gini ya, agak potong dikit ya, maaf. Iya, Gori. Karena gini, orang-orang yang menjurus ke hal-hal mistis itu, mau nggak mau dia, walaupun saya diam, mereka bisa merasakan aura. Apa yang dihadapi? Aku merinding loh, Kak. Aura. Karena gini, orang yang tertutup nggak mau cerita jati diri siapa ya. Bahkan teman sahabat dia kecil pun dia nggak tahu siapa dia, bisa lihat makhluk nggak tahu. Saya baru kenal sama dia, langsung cerita terbuka. Iya. Aku gini segini. Mereka udah tahu auranya. Istilah indigo itu orangnya tertutup. Kak. Kalau dia ngaku-ngaku, aku sih, Oh, bohong ya? itu bohong. Bohong ya. Bohong nggak? Ngada-ngada. Orang indigo yang bisa lihat makhluk dia tertutup, nggak mau cerita ke salah orang. Gitu. Jadi kenapa yang cerita itu ada isti tadi terbuka cerita, Ya. bahkan ada sikap pusra membuka cerita. Karena mereka lebih pertama waktu itu mengingatkan, Iya. Kak hati-hati, karena perjalanan kamu benar-benar maaf dikata sarang iblis kamu masukin. Ada kurang lebih 1 tahun mereka ikut, langsung ngomong kami nyerah, karena yang kamu masuki hutan-hutan sudah nggak sanggup lagi kami hadapi, kodam di badan nggak sadar. Karena di hutan-hutan itu Kak, hanya ada 1-2 yang memang berbaur dengan isi di badan. Selain dari itu menantang, oh manusia ini ada isi, coba gini. Oh, Itu enggak pengalaman Pak gitu. Gor. Ya, Dari menemukan bunga-bunga liar, menemukan binatang-binatang buas, sampai titik terindahnya air terjun, ternyata banyak peristiwa yang dilewati. Mistisnya, petualangan, kelaparannya, ketika dia melihat air terjun langsung kenyang. Ya. Itu kalau Gori, Ya. Bulan puasa juga masih kayak. wah, bulan puasa. Enggak tuh, enggak. Itu puasa itu, Pak. Puasa benar-benar puasa Sama demi kayak Allah. Nando. Enggak. Sama kayak Nando. Ditantang naspat, Oh, nasi padang. iya sih. Dulu pernah ada yang menyangka. Aduh. Enggak mungkin lah. Itu kalau benar Pak Gor, kalau dikupas sampai habis itu bakal mau Benar. Nggak habis. waktu panjang ya, Iya sih. berhari-hari. Tapi itu tadi Pak Gor, kalau ada niatan bakal dibukukan, itu yang bakal ditunggu kalau Iya, istimewa ya. pasti itu istimewa. Iya. Karena dari Pak Video. Gori sendiri sudah mencapai, bisa dikatakan mencapai titik apa yang belum diketahui orang dan itu bisa diketahui gitu. Ini karya yang menarik Pak Gori. Selain kalau bicara video, foto semua orang bisa ketika Kayaknya belajar. kita harus nobar lah ya. Iya, Ya, bisa udah nobar buku ya, nanti. El. Nah, itu. Mudah-mudahan lah bisa cepat itu, El. Gak sabar aku, El. Enggak gini aja kalian berdua ayo ikut ke cukup santai. Mantap. Ngomong-ngomong Nanda udah sampai ke sana? Udah. Udah. Sampai. Dari tingkatan itu aku nggak tahu ya kalau dihitung ada berapa tingkatan. Pernah Sampai ke dasar bawah ya? Iya, pernah diuji coba satu sapi dibuang badan. Pernah lihat ya satu nanti besar ada berapa menit itu ada orang kayak gitu Iya, itu bikin warga video itu suatu yang komen tuh memang banyak yang aktif itu bagus ya tapi lebih ngeri orang tuh wah tapi itu kalau akhirnya cuma itu orang yang lagi Iya, alhamdulillah enggak itu durasi berapa menit itu cukup santai paling hampir besar ya hampir besar ya apa ya Apa? Oh, kamu waktu nyantri itu ya? 2006. 2006. jangan isi sembuhkan saja aja ada korban lagi juga Nah, tiba-tiba bisa ada korban lagi juga Kalau orang pesantren tapi benar loh Pak Gor, mitosnya kalau udah kesesat di situ hampir rata-rata nggak bisa keluar. Wah, merinding. ini flashback L Flashback. dia kan ya lagunya aja dibuat dulu miliar ya Indonesia, El. itu sengaja dibuat agar menantang aktif gitu ya memang lokasi itu
Ini lagi dengsai gitu. Lagi Iya. dengsai. Ini sudah di post juga. Sudah. Kawan-kawan yang penasaran dengan air terjun Curug Santi yang ada di Pagar Alam boleh dilihat di IG-nya Pak Adi Gori. Itu saat flashback ini Kak. Iya, flashback. Karena kami waktu itu tembusnya sampai ke sini. Oh, ya. Memang bisa turun lewat dahan-dahan. Iya, benar kan? Untuk jalannya di sini di atasnya, tapi masih tetap macet. Ini udah 2 orang saya tergantung di sini. Itu ini Pak Nur, itu ekspedisi keberapa itu Pak Nur kalau boleh tahu? Ini banget sebelum keberapa ya? Seberapa? Ya, berarti masih banyak lagi loh Pak. Air terjun yang menyimpan misterinya masing-masing. Sudah dokumentasikan. Ini memang luar biasa. Halo. Dari Pak Gori, Jets lah, gitu kan. Karena aku baru satu orang Pak yang berbicara betul-betul mewujudkan impian. Salah satunya Pak Gori. Mewujudkan impiannya. Sama kayak Suprit L. Iya. Tapi impian dia ini bukan untuk personal dia, tapi untuk Bisa dinikmatin lah ya. bisa dinikmati orang banyak. Katakanlah susah, gitu ya. Kayak orang tahu dan akhirnya orang bisa berpikir untuk melestarikan menjaga alam. Alam dijaga. Apa ya Pak Gor buat festival closing nih? Buat festival closing pada malam hari ini, tolong kasih apa nih tips buat kita dan masyarakat untuk menjaga alam itu sendiri. Ini dari sekian pembahasan kita tadi ya, mungkin kurang lebih 1 jam. Ada pesan untuk kita semua, jagalah dan rawatlah bumi dengan sebaik-baiknya dan buanglah kotor itu. Itu aja pesan dari saya ya. Oke, kita Kita membuang ego. Jadi dari beberapa cerita tadi bagaimana hubungan kita dengan alam, dengan manusia, itu semua tentang ego, bagaimana kita mengikis gitu. Ini panjang Ya, betul sekali. Oke itu, jadi kawan-kawan untuk obrolan kita pada malam hari ini, kami ucapkan terima kasih pada bintang tamu yang super keren pada malam hari ini. Istimewa sekali. Adi, terima kasih ya telah tinggal di berada ngobrol. Oke, semoga Pak Adi selalu sehat dan selalu bisa melanjutkan ekspedisi dengan target 500 air terjun yang ada di Sumatera Selatan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Gending dan Branda Kopi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.